Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sistem pengendalian manajemen. Topik pada hari ini yaitu pengantar supervisi dalam sistem pengendalian manajemen. Supervisi atau monitoring atau pengawasan yaitu elemen kunci dalam sistem pengendalian manajemen. Tujuannya memastikan organisasi berjalan efektif, efisien, dan mencapai target. Oke. Supervisi itu sendiri itu memiliki beberapa definisi dan jenis ya. Jadi untuk uh, supervisi administratif itu artinya memastikan kepatuhan kebijakan dan prosedur organisasi. Setiap perusahaan itu melaksanakan kegiatannya atau institusi mungkin ya. Kita harus selalu patuh terhadap peraturan, standar, aturan, dan kebijakan yang berlaku baik itu secara internal maupun kebijakan dari eksternal, dari pemerintah, asosiasi, atau pemerintah daerah setempat, ya. Kemudian ada juga supervisi klinis. Nah, jadi ini bagaimana caranya secara pengembangan keterampilan dan pengetahuan karyawan itu juga jadi prioritas. Jangan sampai kita tahunya mensupervisi atau mengawasi atau hanya mengamati karyawan tanpa memikirkan si karyawan ini juga harus mengembangkan karirnya ya. Jadi keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan karyawan itu juga salah satu jenis yang harus terus dimonitoring. Ada juga supervisi preventif atau pencegahan ya. Ketika eh, perusahaan itu berproses atau menjalankan operasionalnya, si supervisor atau yang mengawasi ini harus make sure semua ini sesuai dengan standar tadi. Karena apa? Kalau ada terjadinya pelanggaran, penggelapan, atau tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan standar yang kebijakan yang berlaku, maka akan terjadi risiko-risiko kerugian. Ya, pastinya impact-nya itu ke cost atau kerugian. Sehingga sebelum itu terjadi, supervisi itu selaku pengontrol atau memitigasi dari risiko yang akan terjadi. Terakhir, eh, sebagai seorang supervisor atau pengawas, umpan balik dari entah itu atas ke bawah, bawah ke atas, bottom up itu penting sekali ya. Karena kepercayaan tim biasanya itu didapat setelah si tim tersebut dia secara luasa bisa mengemukakan pendapat. Sehingga pendapat dari tim itu diserap oleh supervisor, maka eh, ibaratnya tuh saran-saran yang membangun itu bisa dipakai. Ya, hasilnya ya semua akan berjalan sesuai dengan keinginan semua ya. Jangan sampai si supervisornya absolut, diktator, sehingga anak buah nggak mau lagi dia, nggak mau ngikutin, nggak mau percaya, nggak mau menjalankan apa yang diperintahkannya, itu pastinya akan memberikan efek yang sangat tidak baik untuk institusi ya. Tujuannya apa sih sebenarnya kita itu memonitor gitu ya. Contoh, saya dosen di Politala. Pimpinan melalui Wadir, Wadir membawahi Kajur ya. Wadir akan mensupervisi semua kegiatan saya sebagai seorang Kajur. Kajur juga mensupervisi koordinator. Koordinator mensupervisi atau memonitor dosen-dosen yang ada. Tujuannya apa? Satu, meningkatkan kinerja. Ketika si Kajur ini mengetahui kinerja si koordinator prodi, oh ternyata koordinator A dia agak susah untuk mengumpulkan data dikarenakan mungkin dosennya gimana. Si prodi B ini bagus banget sudah semua tugas dijalankan dengan baik, tapi kenapa kok ada dosen-dosen yang di bawah prodi itu kurang suka sama dia? Kemudian si prodi C, karena ibu ada 4 prodi ya, dengan segala macam jenis feedback yang sudah saya lihat dari supervisi ya, kacamata supervisi. Ketika saya menemukan itu, apa yang harus pimpinan lakukan? Yaitu membuat kebijakan, peraturan, solusi dari masalah-masalah yang ada di prodi tersebut. Kalau solusi itu tepat sasaran, dijalankan dengan baik, hasilnya semua jadi nyaman bekerja di sini. Dan otomatis meningkatkan
kinerja atau produktivitas. Nah, kalau berdasarkan survei, ketika dikasih pelatihan, training atau seminar atau penambahan um, body group discussion aja misalkan, itu bisa meningkatkan produktivitas karena merasa didengar dan merasa nyaman tadi. Dua, ngapain kita melakukan supervisi? Yaitu untuk kepatuhan standar, ya. Walaupun kalian semua CEO misalkan, walaupun kalian semua komisaris atau direktur perusahaan tersebut, saya nggak perlu melihat standar, yang penting saya sudah tertinggi di sini, saya melakukan apa yang saya mau. Tidak ada yang mensupervisi saya karena saya orang paling tinggi. Salah. Semua perusahaan UMKM, institusi itu masih ada kementerian di atasnya, masih ada presiden di atasnya. Jadi kita semua nih under surveillance atau di bawah pengawasan. Jadi jangan sampai ada mindset seperti itu ya, sehingga berlaku diktator misalnya. Nah, ketika sudah dilihat kinerjanya, sudah dihimpun feedbacknya, nah itu harus diselaraskan dengan standar yang berlaku, ya. Jangan sampai contoh upah minimum yang ada di tanah laut 3.500.000 misalkan. Kemudian si supervisor ini dia nggak mau dengar, uh, mau 3 juta, mau 5 juta, yang penting sejuta sudah cukup di sini. Nah, tidak patuh dengan standar, hasilnya akan ada gejolak di sana. Ya, itu salah satu. Nah, kalau misalkan dari segi administrasi aja, pembuatan SK, pembuatan kontrak kerja itu tidak sesuai dengan standar. Isinya malah semena-mena. Si yang bekerja juga pasti akan melihat, oh, tidak sesuai nih sama standar Kemenaker misalkan tenaga kerja, ya, sehingga eh, ketidaknyamanan bekerja terjadi. Pun secara administrasi apalagi kontrak kerja tidak ada tanda tangan, kontrak kerja tidak ada lampiran misalkan, jadi kesalahan administrasi pun pasti juga akan tinggi. Apalagi Bu, selain mensupervisi sesuai nggak standar, meningkatkan juga kinerja, mengembangkan karyawan, ya. Ketika supervisor men-screening, oh di bagian produksi ternyata yang punya sertifikat K3 sedikit banget. Nanti kalau ada apa-apa dia nggak bisa menyelamatkan diri, perusahaan dong nanti yang akan kena tuntutan. Ya sudah, untuk karyawan dibekali lagi sertifikasi K3, misalkan dibiayai oleh institusi atau perusahaan. Nah, sehingga selain skor sertifikasi, keselamatan terjaga, si karyawan juga tenang, nyaman dalam bekerja karena dia sudah dibekali dengan informasi yang cukup. Ya, kemudian ada komunikasi efektif, ya. Ketika kita mensupervisi, otomatis kita melihat, kita mendengar, kita merasakan, kita berkomunikasi di sana. Hasilnya apa? Kita akan lebih dekat dengan karyawan kita dan menyampaikan sesuatu jadi efektif. Beda dengan kita seolah-olah absolut tadi ya, diktator. Aku nggak mau dengar. Yang pasti ini peraturan dan harus dijalankan wajib. Gitu ya. Tidak ada komunikasi yang terbuka di antara satu sama lain. Sehingga kepuasan kerja pastinya menurun. Oke. Tadi tujuan, sekarang manfaat. Ini kurang lebih sama ya. Ketika semua tujuan dan keinginan supervisor tadi dijalankan dengan baik, maka akan tercapai efisiensi operasional. Kok bisa, Bu? Ya otomatis lah. Bahwa ketika bagian produksi menjalankan produksinya sesuai dengan prosedur sehingga tidak ada ke, eh, apa namanya bahan baku yang terbuang atau misalkan tidak efisien ya dalam hal memproduksi karena sesuai standar mengikuti dari alur yang sudah ditetapkan. Coba bayangkan kalau seenak-enaknya saja bagian produksi itu. Pokoknya bagian supervisor diam deh, kami yang bekerja di sini. Kalau nggak ada kami, perusahaan ini nggak akan ada apa-apanya, karena kami bagian produksi. Tidak usah standar itu, kami tahu kok mana yang akan menguntungkan. Nah, ternyata karena tidak sesuai standar, terjadi kebocoran, terjadi kecelakaan, terjadi overheat di mesin dan segala macam ya. Itu dampaknya ya pasti perbaikan lagi, kecelakaan mungkin, atau ketik gejolak demo karena si karyawan disuruh lembur terus tapi nggak ada dana insentif di situ misalkan.
Yang kedua, ketika supervisi ini dijalankan dengan baik, maka motivasi kepuasan kerja ini akan meningkat. Turnover karyawan, turnover itu adalah keluar masuknya pegawai di perusahaan tersebut. Sering banget pemecatan, kemudian perekrutan kembali, kemudian dipecat lagi, banyak yang berhenti, banyak yang nyerah, kabur, dan segala macam. Nah, itu namanya turnover ya. Ketika turnover itu turun, ini jadi kebaikan buat perusahaan tersebut. Artinya banyak karyawan yang nyaman bekerja di situ ya. Kualitas produk dan layanan ini impact-nya ketika produksi tadi itu dijalankan dengan baik, monitoring pun selalu standby sehingga tidak ada hal-hal yang terjadi di luar dari prediksi. Ketika semua berjalan dengan baik, sesuai dengan prosedur, kebijakan perusahaan dan juga pemerintah ditaati, hak-hak karyawan diberi dengan baik, sehingga kualitas produk dan jasa yang dihasilkan juga otomatis baik, ya. Contoh, pegawai salon misalkan. Dia kan jasa nih, dia men-treat atau melayani si customer. Ketika suasana hatinya tidak baik, dia nggak digaji dengan layak, kemudian tidak pernah didengar, ya bisa jadi cara dia melayani juga seenak-enaknya. Ngapain aku kasih best service kalau di sini aja aku tidak dimanusiakan? Itu sering banget terjadi. Yang rugi siapa? Kalau jasa, begitu pelayanan itu tidak sesuai, ya kasih rate bintang satu atau bahkan mereview tidak baik terhadap perusahaan tersebut. Nah, itu kan jadi rugi semuanya. Yang terakhir, ketika efisiensi sudah didapat, motivasi juga didapat, kualitas juga di-deliver dengan baik, otomatis risiko juga akan berkurang dan potensi kerugian perusahaan juga akan berkurang. Kenapa? Ya semua terukur gitu. Monitoring itu kan salah satu prinsipnya adalah terukur. Semua berada pada jalurnya, berada pada rate-nya, um, dia berada pada jalannya dengan baik. Coba bayangkan kalau dia keluar dari rel, banyak banget resiko yang akan terjadi. Otomatis supervisi adalah jawabannya. Apalagi secara kepemimpinan, kalau supervisi itu berjalan dengan baik, maka kaderisasi pemimpin itu akan berjalan secara otomatis. Ya, kenapa? Karena mereka merasa terlibat di sana, merasa didengar, jadi dia merasa menyayangi institusinya. Nah, itu syarat jadi pemimpin dulu. Kalau dia sudah sejalan dengan visi perusahaan, dia akan memberikan performa sebaik mungkin, maka biasanya dia bisa melit melit atau mengetuai atau mengepalai dari tim-timnya dia dengan baik. Kalau si supervisor selalu tutup telinga, nggak mau melihat, nggak mau mendengar, pokoknya udahlah turutin aja apa kata saya, ya. Begitu ada yang bagus, dia tidak melihat orang tersebut. Yang penting keakuannya dulu. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Nah, ketika supervisi lagi berjalan dengan baik, otak fresh, inovasi pasti akan terus meningkat ya. Contoh perusahaan Google. Google itu kan otak sebagai sumber daya asetnya lah ya, yang harus dijaga. Karena kalau nggak fresh, nggak ada inovasi dan kreativitas yang akan muncul, sehingga setting dari kantornya, setting dari hak dan kewajibannya itu senyaman mungkin untuk karyawannya. Karena apa? Karena perusahaan sangat butuh sekali, perlu sekali kreativitas inovasi dari si karyawan. Sehingga dia selalu terdepan dibanding kompetitor yang lain. Itu kebijakan perusahaan yang udah tahu mau dikasih apa karyawannya dan mau dapat apa nanti dari karyawan. Inovasi, kemudian pencapaian tujuan. Ada tuh yang lebih dari 100% Bu, ya. Tidak hanya tujuan tercapai, dia malah mendapatkan benefit yang lain gitu. Karena supervisi yang berjalan dengan baik. Jadi di SPM ini selain pengendalian, dia harus terus memonitor. Ya, pengendalian nggak akan ada efeknya kecuali si monitoring ini juga berjalan beriring. Nah, kalau tadi manfaat dan tujuan juga ada prinsip apa saja yang harus dipenuhi ketika kita ingin mensupervisi sesuatu. Nah, ini kalian harus tahu. Misal nanti kalian bekerja di perusahaan atau bekerja di perusahaan sendiri, saya mau bikin surveillance nih atau supervisi nih atau monitoring.
Jadi yang harus memuat prinsip yang pertama, misalkan secara ilmiah, artinya berbasis data. Jangan sampai kalian melaksanakan sesuatu berdasarkan feeling. Oh, perasaan saya dia ini baik aja, Bu. Perasaan saya dia tuh yang jahat, Bu. Dia yang tidak bisa bekerja, Bu. Nggak bisa. Kita tuh harus berdasarkan data. Data karyawan, misalkan data demografi, data HRD, data gender, dan segala macam, background story, sosmed, itu juga masuk sebenarnya. Jadi begitu kita bisa berbasis data, lalu kita bisa menggunakan KPI atau Key Performance Indicator-nya si uh, karyawan tersebut. KPI ini adalah salah satu tools untuk mengukur kinerja ya. Jadi kalian nanti misalkan kami misalkan di sini sebagai ASN ada SKP, ada BKD yang harus dipenuhi. Nah, kalian juga sebagai karyawan ada balance scorecard yang harus diisi, KPI yang harus diisi juga segala macam. Yang kedua, kalau mau mensupervisi sesuatu, kalian harus demokratis. Libatkan karyawan, bawahan, atasan juga secara aktif, dinamis, dan komunikatif. Ya, itu penting banget. Kenapa? Nggak akan ada supervisi yang baik kalau kalian nggak diterima sebagai supervisor di sana. Gitu. Entah mereka jadi rebel atau memberontak, entah mereka tidak akan menunjukkan performa yang baik, atau bahkan mereka cuma menjilat saja. Sehingga performance udahlah, pokoknya di atas kertas kita sudah laporin kita bagus. Tentunya perusahaan tidak ingin yang seperti itu. Ya. Kemudian kooperatif, udah pasti kita bekerja tidak sendiri, divisi tidak hanya satu produksi, tetapi ada divisi yang lain. Sumber daya manusia, pemasaran, divisi pelayanan, divisi macam-macam. Ya. Konstruktif atau membangun, sekali lagi, kalau ingin memonitor, jangan jalan sendiri. Jangan bertutup telinga dan mata. Harus menyebar survei, kuesioner, bagaimana sih perilaku saya, supervisi saya apakah sudah cukup bagus atau mana yang perlu diimprove gitu. Nah, itu yang harus di, 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 dibuat juga selaku prinsip. Terakhir komprehensif. Nah, ini menyeluruh. Jangan sampai saya hanya monitor yang jelek-jelek aja lah, yang bagus-bagus nggak usah lah. Udah bagus ini misalkan. Nah, jangan sampai. Atau saya mau di divisi di divisi produksi aja karena ada keluarga saya di sana, saya mau ngasih nilai yang bagus-bagus. Kalau divisi pemasaran nggak usah lah, ya pimpinan tahu sendiri dah kinerjanya dia gimana. Nah, justru itu melalui supervisor pimpinan pengen tahu udah jalan nggak nih sesuai tracknya atau enggak gitu. Salah satunya seperti oke. Eh, Apalagi ternyata juga harus objektif yang tadi ibu bilang, jangan berdasarkan like and dislike. Saya suka nih sama ini karena dia cakep, pasti nilainya bagus. Ah, dia penampilannya kurang, pasti performanya kurang juga. Jadi mending kasih nilai yang sekian. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada fakta, bukti, contoh, dokumentasi, kalau perlu rekaman, CCTV, semua adalah tools untuk melihat kredibilitas secara objektif. Ya. Fleksibel, harus ini, apalagi di masa sekarang, apalagi karyawan kita tuh Gen Z atau Alpha. Nggak bisa mereka hanya diikat dengan sebuah peraturan tanpa dikasih contoh selaku kita role model misalkan. Karena mereka mengcopy itu secara cepat ya. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itulah yang dijadikan asumsi dia. Beda mungkin sama generasi yang sebelumnya. Tidak begitu percaya dengan yang dilihat, tapi harus dilihat dari sisi ini, itu segala macam. Jadi harus hati-hati dan harus bisa adaptasi secara cepat untuk saat ini ya. Misal kalian ditunjuk jadi supervisor, supervisor untuk kelompok produksi sana ya. Ah, pas dilihat, aku milenial. Di situ semua Gen Z. Edukasi dulu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pendekatan dengan si Gen Z? Kita harus fleksibel, jangan sampai aku nggak mau tahu ya Gen Z ya. Aku punya peraturan ini nih. Suka nggak suka, mau nggak mau, harus ikut peraturan ini. Gimana pun caranya. Kalau nggak mau pecat, buruh semua kabur. Kenapa? Gen Z ini dia nggak peduli dengan gaji setinggi apa. Ini ya generalisasinya ya. Yang penting dia nyaman. Kalau dia nggak nyaman, banyak kok yang mau kerjain saya misalkan. Nah, itu yang rugi siapa? Perusahaan. Kontinuitas atau berkelanjutan ini dilakukan terus-menerus. Jangan sampai pimpinan mau datang nih 2 bulan lagi, yuk
kita beres-beres, gimana caranya terlihat bagus. Atau saya cuma bertanggung jawab supaya dapat gaji doang nih bagian saya. Jadi udahlah, lakukan pas mau ujung-ujung penilaian aja. Tidak bisa seperti itu. Ini harus terus berjalan karena ada celah dikit aja itu bisa oleng. Nah, harus kembalikan lagi ke tracknya. Terakhir, akuntabel, integritas, terpercaya, bertanggung jawab. Udah pastilah sebagai seorang supervisor punya prinsip seperti ini. Kalau tidak seperti ini, banyak banget resiko atau kerugian yang akan dihadapi. Entah itu pilih kasih tadi, dislike, atau dia tidak kompeten, dia nyogok sana nyogok sini supaya bisa jadi supervisor, dan dia menyalahgunakan jabatan itu banyak ya. Jadi harus sesuai dengan kapasitas. Contoh, kalian accounting, ya. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya diangkat jadi supervisor. Saya cuma melihat mereka bekerja dengan baik. Sudah mengeluarkan mengiring laporan keuangan dengan baik, ngaudit juga dengan baik. Jangan cepat puas. Apa yang terlihat di mata, dokumen itu juga harus disesuaikan. Contoh, sebagai accounting, sesuai nggak dengan PSAK? Sesuai nggak dengan regulasi pemerintah yang terbaru? Sesuai nggak dengan kebijakan perusahaan yang ada? Visi misinya tercapai nggak kira-kira kalau dengan modelan seperti ini? Nah, jadi banyak yang harus kita compare dengan standar-standar yang berlaku. Di pemasaran, kita udah alokasikan dana loh, kata si bos nih, kata direktur. Coba supervisor kamu lihat sana, sesuai nggak dengan dana yang sudah kita keluarkan untuk produksi? Ternyata di bagian pemasaran, dia salah milih segmen pasar misalkan. Ini kan produk kita buat orang-orang yang pastinya sekolah nih, yang buat anak SMP, SMA, kuliahan dan bekerja nih. Tiba-tiba dipasarkannya di kalangan ibu-ibu. Misal, ya walaupun ibu-ibu juga mungkin pakai laptop, tapi tidak seefektif ketika segmen kita yang di anak muda atau yang akademik area ya. Jadi seperti itu, harus benar-benar disesuaikan. Sebagai supervisor operasional misalkan, em, ketika ingin memproduksi, iya kita nggak mau tahu ya kejar kejar produksi 1 juta pieces dalam 1 bulan ini misalkan, atau 100 pieces dalam 1 bulan. Gimana kah caranya? Nah, itu juga salah karena ketika pas dilihat lembur terus, eh, upah nggak dibayar, ternyata overheat, itu jadinya nggak efisien. Bahkan akan terjadi resiko yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi jangan sampai sebagai supervisor kita megang teguh arahan dari atau suruhan atau perintah dari atasan, tapi kita juga harus lihat kondisi yang di bawah atau di lapangan itu seperti apa. Jangan hanya, saya hanya menjalankan perintah ya, saya nggak tahu apa-apa. Nggak bisa. Justru sebagai supervisor, dia harus peka. Ada apa nih di bawah? Bisa nggak menerima perintah dari atas gitu ya. Jadi perpanjangan lain. Penjualan. ah ya saya nggak mau tahu ini terjual 100 pieces bulan ini ya. Bagian penjualan, kerjakan tugas kalian. Wah, itu tugas tuh di atas. Lalu, sebagian penjualan punya agen-agen atau punya karyawan sebagai si penjual tadi. Tapi tidak dibekali sama training, pelatihan, tidak dikasih motivasi, mungkin cuma dikuras doang tenaganya, tapi tidak dikasih insentif yang layak. Ya, udah nggak bakal bisa terjual dengan baik ini. Ya, jadi semua sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kesimpulannya, ketika ingin pengendalian manajemen itu sukses, ya kuncinya adalah supervisi yang efektif, yang menganut prinsip-prinsip tadi. Kalau tidak, ya berarti efisien dan efisiensi, bahkan mungkin tujuan dari perusahaan itu tidak tercapai. Jadi, tingkatkan kinerja, budaya kerja yang positif, tentunya itu menjadi poros nanti ketika perusahaan itu bisa berjalan dan memproduksi produk dan jasa sesuai dengan keinginan. Seperti itu ya untuk supervisi. Jadi ini supervisi, monitoring, keywordnya dari SPM ini. Tanpa adanya supervisi, tanpa adanya supervisor, perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Supervisor bisa merangkap jabatan atau memang dia si punya jabatan khusus seperti itu. Dia nggak diem di balik meja. Supervisornya harus jalan. Dia harus menyaksikan antara yang tertuang di kertas apakah sesuai dengan yang di lapangan.
Antara yang terlaporkan dari CCTV itu benar-benar real nggak di lapangan. Antara laporan keuangan yang diterima, apakah itu sudah menerapkan prinsip atau sudah termonitoring dengan baik. Jangan asal Bapak senang, jangan hanya sudah jadi dokumen selesai gitu ya. Tapi semua harus kita rangkul atau komprehensif. Baik, itu saja dulu untuk penjelasan topik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.